Sayyidina Muhammad bin Abdullah wa ala alihi wasallam. Yang sama-sama kita hormati Pak Menteri BUMN Republik Indonesia, Pak Dahlan Iskan, para wakil rektor, perwakilan dari Radar PWI Salmenang, para dekan, para dosen dan para mahasiswa yang berbahagia. Puji syukur kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala bahwa pada pagi siang hari ini kita bisa berkumpul di aula ini untuk bersama-sama nanti mendengarkan pernyataan dari Bapak Menteri BUMN tentang membentuk jiwa wirausaha. Yang kedua, salawat dan salam kami limpahkan pada baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, pada para keluarga, sahabat dan seluruh umatnya hingga yaumil akhir. Amin ya rabbal alamin. Saudara sekalian, Pak Menteri pagi ini hadir di Semarang untuk dua acara setidaknya, yang satu di PBI dan kemudian yang kedua untuk IAIN. Ini seperti nyaur utang. Jadi rencana Pak Menteri kan dari Sabtu yang lalu mau ke IAIN dari kampus kita, tetapi karena padatnya antara beliau sehingga tidak bisa atau sempat hadir di sini. Dan alhamdulillah tadi pagi saya menjemput langsung ke Jakarta. Karena saya kebetulan ketemu di bandara di Jakarta. Kemudian karena beliau itu jalannya sangat cepat, saya itu terlambat. Artinya satu pesawat, cuman tadi saya tidak mengikuti ke PWI langsung ke sini. Beliau sesungguhnya adalah warga IAIN, karena beliau adalah sekolah IAIN, tidak tahu bakal ini. Karena itu IAIN Wali Songo sangat menyambut antusias kehadiran beliau. Bahkan tadi pagi beliau mengatakan pada saya, itu ya mas, aku nih IAIN aja kampus sangat sulit, karena memang kita tunggu kehadirannya. Bahkan barangkali ini karena banyak orang, beliau kan sebulan IAIN tetapi belum sempat lulus IAIN, ceritanya begitu. Untuk itu karena posisi beliau yang demikian luar biasa dan dikenal oleh hampir seluruh rakyat Indonesia, kami menawarkan sebagai pimpinan IAIN Wali Songo Semarang untuk menganugerahi beliau Dr. Honoris Causa kalau beliau mau. Pada saatnya nanti, kalau beliau berkenan, nanti kita akan atur waktunya untuk pemberian gelar Dr. Honoris Causa pada beliau, supaya menjadi betul-betul dari alumni IAIN. Karena beliau katanya tidak mau ikut alumni, ya sekolah saja. Ibu dan bapak sekalian yang saya hormati, tentu kita semua tahu siapa beliau. Yang terakhir saya sangat berkesan pada pernyataan beliau, meskipun tidak ada hubungannya dengan ini. Beliau mengancam kepada semua anak buah termasuk direksi yang nyaluk harus berhenti. Ini luar biasa. Karena mungkin meskipun tidak ada aturan, tetapi ini sangat penting supaya orang itu fokus pada pekerjaannya. Karena itu kita berandai-andai, andai kata beliau jadi presiden, tentu tidak ada satupun menterinya yang diizinkan untuk nyalek. Itu kira-kira begitu, supaya fokus dalam pekerjaannya. Ibu dan bapak saudara sekalian yang saya hormati, beliau adalah orang yang sukses dalam berwirausaha. Pertama kali kita kenal, atau saya sendiri kenal beliau, tapi beliau tidak kenal saya. Itu ketika menjadi bosnya Jawab Pos waktu itu sudah banyak pernyataan-pernyataan yang luar biasa menurut saya. Kemudian kita tentu intens mengikuti langkah-langkah beliau ketika beliau turun dari mobil di pintu tol, kemudian membuka sendiri pintu tol itu untuk supaya orang itu bisa langsung itu nggak tersendat di situ. Sejak itu, waktu itu saya kemudian menulis
alhamdulillah setiap hari saya tulis sebuah artikel di web saya yang Jamal Universitas. Setiap hari waktu itu saya tulis inilah pemimpin masa depan. Waktu itu bisa karena kepedulian dan keberanian untuk melakukan hal-hal yang praktis, tidak berbelit-belit dan lain sebagainya. Nah, wirausaha nanti, jiwa wirausaha itu tentu harus disertai dengan akhlak yang mulia. Wirausaha yang tidak disertai dengan akhlak yang mulia tentu akan hanya merugikan orang. Tapi kita dengar langsung nanti dari beliau yang akan menyampaikan kuliah umumnya, dan insya Allah beliau itu nanti akan mengikuti kehendak kita. Untuk pesawatnya pulang ke Jakarta itu fleksibel, bisa nanti jam 1:30 atau 1:30 atau bahkan jam 4. Jadi terserah pada kita, kalau kita mau jam 2 kenapa tidak. Jadi insya Allah beliau akan banyak bisa berkomunikasi, berbicara dengan kita. Dan nanti masih ada waktu bagi kita semua untuk bertanya langsung, jadi komunikasi langsung untuk bertanya kepada beliau. Itu saja, dan saya ucapkan selamat datang Menteri ke kampus GM Semarang. Ini kampus 3. Kita punya 3 kampus. Yang pertama di Pulau tadi ketika belok ke kiri itu kampus 1. Kemudian di tengah-tengah antara kampus 1, kampus 3 itu kampus 2. Tapi kampus 2 sekarang sudah menyatu karena kita sudah tanahnya sudah kita beli dan sudah nyambung. Dan insya Allah kita doakan mudah-mudahan dalam waktu yang tidak lama tahun ini usaha kita untuk mengubah status dari IAIN menjadi Universitas Islam Negeri. Kita juga sudah setujui bahkan financing agreement dengan antara pemerintah Indonesia dengan IDB sudah kita tangani beberapa bulan yang lalu, dan insya Allah kita akan mendapatkan pinjaman IDB untuk membangun sarana fisik, khususnya ruang kuliah dan laboratorium serta peralatan-peralatannya, dan insya Allah akan dimulai intinya itu tahun 2014. Ini kehadiran Pak Menteri insya Allah akan membawa berkah, karena pada sejarahnya setiap ada pejabat dari Jakarta, apalagi yang mempunyai policy yang besar, biasanya kalau hadir di IAIN Paling selalu membawa berkah. Kita harapkan kehadiran beliau juga membawa berkah dalam bentuk-bentuk yang lain, sehingga kita akan keinginan kita ada 2 hal, ya, untuk mengubah status kelembagaan menjadi universitas dan sekaligus membangun dengan biaya IDB akan bisa segera realisasi. Inilah yang mungkin bisa kami informasikan serba singkat kepada Pak Menteri, dan selanjutnya kami mohon pada Pak Menteri bisa memberikan kuliah untuk membangkitkan jiwa wirausaha di era global ini pada para mahasiswa kami. Demikian yang bisa kami sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.